Kita akan melihat dalam kitab Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14, mari kita akan melihat di sana kebenaran firman Tuhan ayat yang ke-29. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-29, demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan baca buat saudara. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara kekasih dalam Tuhan, Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33 ada satu cerita di sana. Yesus berjalan di atas air. Fakta, kita akan menemukan bahwa murid-murid Tuhan Yesus di tengah-tengah perjalanan yang mereka jalani, mereka diperhadapkan dengan badai. Betul nah saudara? Dalam ayat-ayat ini, saya dan saudara akan membaca sebelum dari ayat 29, di sana ada diperhadapkan dengan angin, badai, topan melanda perjalanan mereka. Pada ayat yang ke-29, ada seorang yang namanya Petrus, dicatatkan dalam firman Allah, dia mampu berjalan di atas air. Padahal Petrus manusia biasa adanya. Sama seperti saya dan saudara, tidak ada beda. Petrus sama halnya dengan saya dan saudara, manusia biasa. Tapi dalam ayat Matius pasal yang ke-14 ayat 29 mencatatkan bahwa Petrus menjadi satu-satunya manusia yang mampu berjalan di atas air. Amin. Setuju dengan saya, katakan amin. Petrus dalam hal ini, dalam ayat 29 kitab Matius pasal yang ke-14 mencatatkan diri bahwa dia satu-satunya manusia yang mampu menaklukkan hukum alam. Seharusnya sebagai manusia daging biasa, ketika dia ada di atas air pasti dia tenggelam. Betul? Ketika dia berjalan di atas air pasti tenggelam. Itu hukum gravitasi. Yang namanya berat, dia tenggelam masuk ke dalam air. Tapi dalam kitab Matius pasal 14 ayat yang ke-29 ini mencatatkan bahwa Petrus mampu berjalan di atas air. Bicara berjalan di atas air, sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Berjalan di atas air adalah merupakan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan manusia. Bicara berjalan di atas air, sesuatu yang tidak mungkin bagi kita yang manusia daging yang terbatas ini. Betul? Amin saudara. Tapi Petrus mampu mencatatkan diri, dia mampu berjalan di atas air. Yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Petrus pada Matius pasal yang ke-14 ayat 29. Amin. Haleluya. Apa bedanya Petrus dengan kita? Nggak ada beda. Tapi Petrus mampu menaklukkan hukum Allah. Artinya Petrus mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berapa banyak dari saya dan saudara yang pagi hari ini hadir di tempat ini maupun yang di rumah merindukan sesuatu yang tidak mungkin itu terjadi bagi saya dan saudara. Saya membutuhkan itu. Amin. Haleluya. Mungkin Anda sementara diperhadapkan dengan dinding kemustahilan. Ya mungkin. Faktanya juga mengatakan nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Kita memiliki Tuhan yang hebat, kita memiliki Tuhan yang dahsyat, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang tidak mungkin bagi dunia, yang tidak mungkin bagi orang lain. Tapi kalau Tuhan sudah bilang mungkin bagi kita, kita akan mengalaminya. Haleluya. Amin saudara. Nah mari kita melihat Petrus. Coba dalam hal ini, dalam ayat yang ke-29 mengatakan bahwa Petrus pada saat dia sebagai manusia, ketika mereka diperhadapkan dengan keadaan yang namanya badai, ketika dia diperhadapkan dengan keadaan yang namanya gelombang, Petrus mencatatkan diri yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupnya. Kenapa? Kalau saya dan saudara melihat ayat-ayat selanjutnya, karena ada Yesus di sana. Amin saudara. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin ketika ada Yesus di sana. Amin.
Anda yang sementara diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak mungkin, ketika ada Yesus dalam hidupmu, ada Yesus dalam keluargamu, ada Yesus dalam pekerjaanmu, ada Yesus dalam usahamu, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Ketika ada Yesus dalam keluargamu, mungkin keluargamu sementara diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Jika ada Yesus di sana, keajaiban Tuhan pasti terjadi. Jika ada Yesus dalam hidupmu, jika ada Yesus dalam rumah tanggamu, jika ada Yesus dalam aspek seluruh kehidupanmu, firman Allah mencatatkan dan menggaransi bahwa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin ketika Yesus ada di sana. Sebabnya hadirkan Yesus dalam hidupmu. Hadirkan Yesus dalam usahamu, hadirkan Yesus dalam rumah tanggamu. Jangan pakai kekuatan sendiri. Firman Allah yang lain berkata bahwa kalau torang pakai kekuatan, terkutuklah torang mengandalkan torang pakai kekuatan. Tapi kalau torang pakai kekuatan Tuhan yang diberlakukan dalam hidupmu, Anda akan dibuat Tuhan terheran-heran karena keajaiban Tuhan yang Anda alami. Tapi ada banyak orang sekarang fokus pencariannya adalah uang. Fokus pencariannya hari-hari ini adalah solusi. Fokus pencariannya hari-hari ini adalah jalan keluar. Jangan salah fokus. Mari kita fokus kepada Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu, yang mampu menyatakan keajaibannya bagi kita, yang tidak mungkin sekalipun akan menjadi mungkin bagi kita ketika Anda menghadirkan Yesus dalam hidupmu, ketika Anda menghadirkan Yesus dalam usahamu.